kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai bunga majemuk dan bunga tunggal. Nah, anggota kelompok kami ada Afifri Tazia, saya sendiri yaitu Deka Agustin, Elviani, Norman Hakim, Nur Aiman, dan Tri Utami. Nah, materi ini sangat penting dipelajari karena bunga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi dan keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bunga pada tabungan, deposito, pinjaman bank, kredit kendaraan, kredit rumah, bahkan dalam berbentuk investasi. Nah, melalui materi ini kita akan memahami apa yang dimaksud dengan bunga, bagaimana cara menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk, apa perbedaan keduanya, serta kapan masing-masing jenis bunga lebih tepat digunakan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak, baik saat menabung, berinvestasi, maupun ketika melakukan pinjaman. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami yang lainnya. Sekian. Ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu apa itu bunga. Bunga adalah tambahan uang yang diberikan karena adanya kegiatan simpan pinjam atau investasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik sehari-hari, bunga muncul pada tabungan bank, pinjaman, kredit, dan sebagai instrumen investasi. Sebagai contoh, ketika kita menabung di bank akan memberikan bunga sebagai balas jasa karena uang kita disimpan dan dimanfaatkan oleh bank. Sebaliknya, ketika kita meminjam uang dari bank, kita harus membayar bunga sebagai biaya atas penggunaan dana tersebut. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, modal awal. Modal awal adalah jumlah uang yang ditabung atau dipinjam. Semakin besar modal awal, maka semakin besar pula bunga yang akan diperoleh atau dibayar. Yang kedua, tingkat suku bunga. Suku bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase per tahun. Semakin tinggi persentase bunga, maka semakin besar keuntungan atau biaya bunga yang muncul. Yang ketiga yaitu lama waktu penyimpanan atau pinjaman. Semakin lama uang dipinjam, semakin besar jumlah bunga yang dihasilkan. Selanjutnya, peran waktu. Semakin lama periode efek bunga terutama majemuk semakin signifikan terhadap jumlah akhir. Oleh karena itu, waktu menjadi faktor yang sangat penting dalam perhitungan bunga, terutama pada bunga majemuk yang memiliki efek pertumbuhan yang sangat besar dalam jangka panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Bunga tunggal dihitung hanya berdasarkan modal awal. Bunga yang diperoleh setiap periode sama besarnya karena tidak dihitung dari bunga sebelumnya. Model ini sederhana dan sering dipakai pada pinjaman jangka pendek. Dengan kata lain, bunga selalu dihitung dari modal yang sama sehingga jumlah yang diperoleh setiap periode juga selalu sama. Karena bunga tidak ditambahkan ke modal untuk dihitung kembali, maka pertumbuhannya bersifat linier atau tetap. Sistem bunga tunggal biasanya digunakan pada pinjaman jangka pendek karena lebih mudah dihitung dan dipahami. Kelebihan bunga tunggal adalah sederhana dan transparan, namun keuntungan yang diperoleh tidak sebesar bunga majemuk. Ciri-ciri bunga tunggal. Yang pertama itu ada bunga tetap. Bunga tetap adalah jumlah bunga setiap periode sama tidak bertambah. Yang kedua, perhitungan sederhana adalah rumusan langsung dari modal, suku bunga dan waktu. Yang ketiga, ada digunakan untuk jangka pendek, adalah cocok untuk pinjaman singkat dan skenario sederhana. Saya akan menjelaskan tentang rumus bunga
tunggal. Yang rumus pertama yaitu rumus untuk modal akhir, yang dimana rumusnya Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah N kali B, atau Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah N kali B per 100. Keterangannya M1 yaitu besar uang yang dikembalikan setelah satu periode, M0 sama dengan besar modal yang dipinjamkan, B% sama dengan suku bunga persatuan waktu. Rumus yang kedua yaitu besar bunga yang diterima per periode. Rumusnya yaitu Bn sama dengan N kali B kali M0. Keterangannya M0 sama dengan modal awal, Mn sama dengan uang di akhir periode ke N itu jumlah keseluruhannya. B sama dengan B, M0 sama dengan beda atau bunga tetap sama besarnya setiap periode. Rumus yang ketiga yaitu bunga tunggal setoran pulang. Rumusnya yaitu Mn sama dengan setengah kali N dalam kurung N kali B tambah 2 kali A. Keterangannya M besar uang yang dikembalikan setelah satu periode, M0 sama dengan besar modal yang dipinjamkan, B% sama dengan suku bunga persatuan waktu. Selanjutnya contoh soal bunga tunggal, yaitu modal sebesar 2 juta dipinjamkan dengan bunga tunggal. Hitunglah besarnya bunga dan modal akhir jika suku bunga per tahun 11% dalam jangka waktu 5 tahun. Cara menjawabnya yaitu suku bunga 11% per tahun, maka bunga dalam satu tahunnya yaitu B sama dengan 11 per 100 dikali 2 juta, maka dapat dihasilkan 220.000. Jika bunga dalam 5 tahun, B sama dengan 5 kali 220.000, 5 kali 220.000, maka hasilnya 1.100.000. Dan modal seluruhnya yaitu dari modal awal tadi ditambah dengan modal akhirnya tadi yang sudah di dalam jangka waktu 5 tahun tadi, yaitu 2 juta ditambah 1.100.000, maka hasilnya 3.100.000. Atau pakai rumus M sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah N kali B per 100, yang dimana M0 nya itu 2 juta dalam kurungnya 1 ditambah jangka waktunya 5 tahun dikali 11 per 100, maka didapatkan 2 juta dikali 1 0,55 dan hasil akhirnya yaitu 3.100.000. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bunga majemuk. Bunga majemuk dihitung berdasarkan model awal plus bunga yang telah diperoleh sebelumnya, dikenal sebagai bunga berbunga. Karena bunga bertambah setiap periode, nilai akhir biasanya lebih besar dibandingkan bunga tunggal untuk suku bunga dan periode yang sama. Jadi, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan model awal ditambah bunga yang telah diperoleh pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, bunga majemuk sering disebut sebagai bunga berbunga. Perbedaan utama dengan bunga tunggal adalah pada bunga majemuk, bunga yang diperoleh akan ditambahkan ke modal sehingga pada periode berikutnya bunga dihitung dari jumlah yang lebih besar. Akibatnya, jumlah uang akan bertambah lebih cepat dari waktu ke waktu. Semakin lama jangka waktu investasi, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh karena efek bunga berbunga tersebut. Inilah alasan mengapa bunga majemuk sering digunakan dalam investasi jangka panjang. Rumus menghitung bunga majemuk. Rumus bunga majemuk Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah IN. Rumus besaran tanpa kumulatif yang didapat, Mn kurang M0 sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah IN kurang M0 sama dengan 1 tambah IN kurang 1 M0. Rumus besaran bunga per periode, Mn kurang Mn kurang 1 sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah IN kurang M0 dalam kurung 1 tambah IN kurang 1 sama dengan 1 tambah IN kurang 1 tambah IN kurang 1 MO dikali MO. Keterangannya, Mn adalah tabungan setelah N periode, Mn kurang 1 tabungan setelah N1 periode, M0 adalah modal awal, I adalah persentase bunga, N adalah periode penyimpanan uang. Untuk ke contoh soal, ibu menabung sebesar 100.000 dengan bunga majemuk 4,5% tiap triwulan. Tentukanlah saldo tabungan ibu setelah 3,5 tahun. Jadi jawabannya diketahui M0 sama dengan 100.000, I sama dengan 4,5% diperkecil menjadi 0,045. 1 tahun sama dengan 4 triwulan, 3,5 tahun sama dengan 3,5 kali 4 triwulan, jadi sama dengan 14 triwulan, maka N sama dengan 14.
Saldo tabungan ibu setelah 3,5 tahun atau setelah 14 triwulan adalah MN sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah IN. M14 sama dengan 100.000 dalam kurung 1 tambah 0,045 dikali pangkat 14 sama dengan 100 dalam kurung 1,045 pangkat 14 sama dengan 100.000 dikali 1,045 pangkat 14. Jadi sama dengan 185.194.492 rupiah. Yang menarik dari bunga Majemuk adalah bunga yang diperoleh setiap triwulan akan langsung ditambahkan ke saldo tabungan. Akibatnya pada triwulan berikutnya bunga dihitung dari saldo yang sudah bertambah. Semakin banyak periode yang dilalui, semakin besar efek pertumbuhan uang tersebut. Karena itulah bunga Majemuk sangat menguntungkan untuk investasi jangka panjang. Nah, perbedaan utama antara tunggal dan majemuk. Bunga tunggal yaitu dihitung dari modal awal saja. Yang kedua, bunga tetap setiap periode. Yang ketiga, perhitungan sederhana. Yang keempat, cocok untuk jangka panjang. Nah, pada bunga majemuk yaitu dihitung dari modal dan bunga sebelumnya. Yang kedua, bunga terus bertambah setiap periode. Yang ketiga, perhitungan tetap kompleks. Yang keempat, cocok untuk jangka panjang. Lanjut, kesimpulan dan implikasi praktis. Bunga tunggal cocok untuk skenario jangka pendek karena perhitungannya sederhana dan bunganya tetap. Bunga majemuk lebih menguntungkan untuk investasi jangka panjang karena efek bunga terhadap bunga meningkat jumlah akhir. Kedua konsep banyak digunakan dalam tabungan, pinjaman, kredit, dan investasi. Memahaminya penting untuk pengelolaan keuangan yang bijak. Praktiknya yaitu pilih produk keuangan berdasarkan horizon, waktu, dan apakah Anda ingin memanfaatkan efek majemuk. Yang kedua, rekomendasi yaitu untuk tujuan jangka panjang. Prioritaskan instrumen dengan bunga majemuk. Untuk kebutuhan singkat, bunga tunggal bisa memadai. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa bunga merupakan tambahan nilai uang yang muncul dalam kegiatan simpan pinjam maupun investasi. Jadi besarnya bunga dipengaruhi oleh modal awal, tingkat suku bunga, dan juga waktu penggunaan dana. Nah, dalam materi ini juga sudah dijelaskan dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal dihitung hanya berdasarkan modal awal, sehingga jumlah bunga yang diperoleh setiap periode tetap dan perhitungannya lebih sederhana. Karena itu, bunga tunggal ini lebih cocok digunakan untuk kebutuhan atau transaksi keuangan jangka pendek. Nah, kalau bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal ditambah bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Akibatnya, bunga yang dihasilkan akan terus bertambah dari waktu ke waktu atau dikenal dengan istilah bunga berbunga. Nah, dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa pemilihan jenis bunga sangat berpengaruh terhadap hasil akhir yang diperoleh. Nah, semakin lama jangka waktu investasi, maka semakin besar manfaat yang dapat diperoleh dari bunga majemuk. Oleh karena itu, pemahaman tentang bunga tunggal dan bunga majemuk ini sangat penting agar kita dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat, baik dalam menabung, berinvestasi, maupun melakukan pinjaman. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang konsep dasar matematika, keuangan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat